Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Juliana, NIM 859576373 dari Prodi PGSD. Baiklah, saya akan memaparkan tugas ketiga saya dari mata pelajaran filsafat ilmu. Adapun beberapa hal yang saya akan paparkan. Yang pertama yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan. Kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dan ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan di era digital. Dan yang keempat, yaitu bagaimana pilar ini menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan. Dalam pendidikan, pilar berarti dasar, landasan atau tiang penyangga yang menjadi fondasi utama dalam membangun, menjalankan dan menopang sistem pendidikan agar kokoh, terarah, dan memiliki tujuan yang jelas. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan tidak akan memiliki arah yang pasti dan sulit mencapai tujuannya, yaitu membentuk manusia yang berilmu, berkarakter, dan berguna. Pilar berfungsi sebagai nilai-nilai atau prinsip utama yang harus ada dalam setiap proses pendidikan, baik di dalam maupun di luar kelas. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip pendidikan yang sangat terkenal dalam menjadi jiwa pendidikan Indonesia, yaitu yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Di depan memberi contoh atau teladan, maknanya adalah seorang pendidik, guru atau orang tua harus mampu menjadi panutan, memberikan contoh perilaku, sikap, dan nilai-nilai yang baik bagi peserta didik. Apa yang dikatakan harus sejalan dengan apa yang dilakukan. Yang kedua, Ingmadia Maupun Karso, di tengah membangun semangat atau kemauan. Maknanya, pendidik berada di tengah-tengah peserta didik untuk berinteraksi, memotivasi, mendorong, dan membangkitkan semangat belajar serta kreativitas anak didik agar mau berusaha dan berkembang. Pendidik menjadi teman dan pendorong kemauan. Yang ketiga, Tuturi Handayani, di belakang memberi dukungan atau dorongan. Maknanya, pendidik tidak harus selalu mendominasi, tetapi juga berdiri di belakang, mengawasi, mendukung, memberikan kebebasan berekspresi, dan membiarkan peserta didik mengembangkan potensinya sendiri seusai kemampuan sambil tetap menjaga arah yang benar. Ketiga prinsip ini saling melengkapi dan menjadi satuan cara mendidik yang manusiawi, memanusiakan manusia. Yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan di era digital. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo sangat relevan di era digital. Guru dan pendidik tetap harus menjadi teladan, termasuk dalam cara menggunakan teknologi, etika bermedia sosial, dan cara mencari informasi yang benar. Contoh nyata penggunaan teknologi untuk hal positif akan lebih ditiru siswa daripada sekedar teori. Yang kedua, Ingmadia Mangun Karso sangat cocok belajar masa kini berpusat pada siswa. Student centered, guru berperan sebagai fasilitator yang ada di tengah, motivasi siswa untuk berkreasi, berdiskusi, dan berinovasi menggunakan media digital. Guru membangkitkan rasa ingin tahu siswa terhadap pengetahuan baru. Yang ketiga, Tuturi Handayani sangat dibutuhkan di era informasi yang sangat luas dan bebas. Siswa diberi kebebasan mengeksplorasi ilmu lewat internet, aplikasi, dan media pembelajaran. Guru cukup berada di belakang memandu, memastikan arahnya benar, dan mendukung jika ada kesulitan tanpa membatasi kreativitas siswa. Tantangan penerapan dalam pembelajaran daring, sulit menanamkan keteladanan Ingarso dan semangat Ingmadia secara langsung karena keterbatasan interaksi fisik. Tidak semua siswa memiliki akses dan fasilitas yang sama, jadi guru harus lebih kreatif menyajikan materi, aktif berkomunikasi, dan tetap memberikan perhatian personal meski lewat layar. Selanjutnya, literasi digital. Banyak informasi palsu atau hoaks tidak baik yang mudah diakses. Prinsip memberi contoh dan bimbingan menjadi sangat krusial agar siswa cerdas menyaring informasi. Selanjutnya, karakter peserta didik. Jika penggunaan gawai berlebih, maka dapat menimbulkan ketergantungan hingga perilaku malas atau individualis. Nilai sopan, santun, dan gotong royong terkikis. Peran guru menanamkan nilai karakter di setiap materi ajar serta mengajarkan keseimbangan antara dunia maya dan nyata, serta mengingatkan bahwa teknologi adalah alat, bukan
bukan tujuan akhir. Guru tidak lagi satu-satunya sumber ilmu, tantangannya adalah beralih dari pengajar tunggal menjadi pembimbing, fasilitator, dan mitra belajar. Namun, guru harus belajar teknologi agar tetap bisa memberi contoh yang baik. Yang keempat, yaitu bagaimana pilar ini menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pendidikan nasional saat ini menghadapi berbagai masalah, ketimpangan kualitas pendidikan, krisis karakter, kesenjangan akses teknologi, dan rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa. Pendidikan berbasis pilar Ki Hajar Dewantara adalah jawaban tepat karena yang pertama, membangun karakter di tengah kemajuan teknologi. Seringkali karakter manusia tertinggal. Prinsip Ingarso Sungtulodo dan Ingmadia Mangunkarso menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya akademik, tetapi juga pembentukan akhlak dan perilaku lewat keteladanan ini. Solusi atas masalah degradasi moral dan etika. Yang kedua, pendidikan yang berpusat pada manusia. Prinsip Tuturi Handayani mengubah cara pandang pendidikan dari memasukkan ilmu ke kepala menjadi mengembangkan potensi yang ada. Ini menjawab kritik bahwa pendidikan Indonesia terlalu kaku dan menekan kreativitas siswa. Di era digital yang butuh inovasi, kebebasan berkreasi yang didukung pembimbingan adalah kunci kemajuan. Yang ketiga, menyeimbangkan teknologi dan nilai teknologi hanyalah alat. Ketiga, prinsip ini mengingatkan bahwa di balik semua kemajuan dan metode baru, hubungan manusiawi antara pendidik dan peserta didik tetaplah yang paling utama. Teknologi tidak bisa menggantikan peran guru sebagai teladan dan pembentuk karakter. Yang keempat, kesetaraan. Semua prinsip ini berlaku untuk siapa saja, di mana saja, baik di kota besar maupun daerah terpencil. Inti pendidikan tetap sama, memanusiakan manusia. Ini menjadi landasan agar pendidikan nasional tetap satu arah, bermutu, dan berakar pada budaya bangsa, meski berjalan di tengah kemajuan zaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.